Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada pertemuan perdana kali ini kita akan sama-sama membaca dan mempelajari surat Al-Fatihah. Surat yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling mulia, surat yang paling agung, dan juga surat yang termasuk di dalam salah satu dari 14 rukun salat kita. InsyaAllah sahabat Al-Quran bisa mengikuti saya, tapi sebelumnya saya akan membacakan secara lengkap surat Al-Fatihah, baru nanti kita akan coba talaqi dari ayat per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, saya sudah mencontohkan membacakan surat Al-Fatihah secara lengkap. InsyaAllah sahabat Al-Quran bisa mengikuti ayat demi ayat yang saya baca atau yang saya talaqikan. Tapi sebelum itu kita bisa memperhatikan beberapa hal yang mungkin kebanyakan dari kita keliru atau ada kesalahan ketika membaca surat Al-Fatihah ini. Tentu sebelum memulai membaca Al-Quran kita membuka dengan ta'awudz. Di situ ada huruf hamzah dan ain yang berdampingan agar bisa diperhatikan pelafalannya, karena memang dua huruf ini saling berdekatan tempat keluarnya, antara paling bawah dari huruf tenggorokan dan bagian tengah dari tenggorokan. Dan juga yang paling penting diperhatikan adalah bagaimana mengenai itmamul harakat, kesempurnaan dalam pengucapan harakat. Jadi kalau harakat itu fathah, mulut itu agak terbuka, a. Kemudian jika harakat itu dhammah, mulut itu agak atau kedua bibir itu agak dimonyongkan, u. Dan jika harakat itu kasrah, maka bibir bagian bawah itu agak turun, i. Jadi ini salah satu yang mungkin diperhatikan sebelum kita mulai membaca adalah itmamul harakat. Jadi harakat itu sempurna pengucapannya. A'u, a'u. Jadi ada beda, kalau hamzah ada di bawah tenggorokan, ain ada di tengah. A'u. A'udzu billah, billah. Diperhatikan juga dalam lafzul jalalah atau lafaz kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, jika bertemu dengan kasrah maka lamnya dibaca tipis. Nah, kalau lafzul jalalah ini bertemu atau sebelumnya bertemu dengan kalimat yang
baris akhirnya dhammah atau fathah, maka lam yang ada pada lafzul jalalah dibaca tebal. Sebagaimana yang dinazamkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam manzumah Al-Jazariyahnya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Jadi dibaca tafkhim huruf lam yang ada pada lafzul jalalah seperti pada kalimat Abdullah. Di lam atau lafzul jalalah dibaca tebal ketika sebelumnya bertemu dengan kalimat yang akhir atau harokat akhir pada kalimat tersebut fathah atau dhammah. Jika pada lafaz ta'awudz, maka lafzul jalalah bertemu harokat akhir kalimat sebelumnya adalah kasroh, maka dibaca tipis. A'udzu billahi. Jadi bukan billahi tapi billahi. Karena hal seperti ini sering terjadi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi lam pada lafzul jalalah memang dibaca tebal, tapi pada dua kondisi. Pertama, jika bertemu dengan kalimat sebelumnya harokat akhirnya dhammah. Yang kedua, jika bertemu dengan kalimat sebelumnya harokat akhirnya fathah. Kalau kalimat sebelumnya harokat akhirnya kasroh, maka dibaca tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada kalimat asy-syaitan terdapat huruf shin dan ta. Yang keduanya, dari kebanyakan kita tentu mengira huruf ini melibatkan dua bibir. Padahal yang sebenarnya tidak melibatkan dua bibir, walaupun memang ada gerakan sedikit dari kedua bibir, tapi tidak sampai memberikan gerakan yang menonjolkan bahwa huruf itu keluar dari dua bibir. Asy-syaita. Itu kira-kira yang benar. Kalau kelirunya biasanya mungkin ada di antara kita atau di antara sahabat Al-Quran yang membaca asy-syaita seperti itu. Jadi seolah-olah huruf shin dan ta keluar dari dua bibir. Padahal huruf yang keluar dari dua bibir hanya tiga. Huruf waw, ba, dan mim. Seperti yang dinazamkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimah Jazariyahnya. Lisyafataini al-wawu ba'um mimu. Jadi kedua bibir adalah makhraj atau tempat keluar dari huruf waw, ba, dan mim. Saya ulang sekali lagi lafaz ta'awudznya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada kalimat ar-rajim juga di situ ada mad arid lis sukun. Kita sepakati mad arid lis sukunnya panjangnya 4 harokat. Ketika membaca mad arid lis sukun di awal ta'awudz 4 harokat, maka keseluruhan mad arid lis sukun di akhir ayat yang ada pada surat Fatihah kita baca sama 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa yang paling pokok sebelum kita mulai membaca adalah kita sempurnakan pengucapan tiap harokatnya. Bi, bi, bi. Jadi diikuti dengan gerakan bibir agak ke bawah, bi, ya. Karena ada kekeliruan ketika membaca bismillah dibaca dengan cara imalah. Bismillah, bismillah, terusnya bi. Bi, huruf itu harokatnya harus tegak. Jika dia kasroh, i. Jika dia dhammah, u. Jika dia fathah, a. Enggak e, o, atau yang lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Him. Itu ada mim. Mim agak dibawa sedikit
Karena huruf mim ini mempunyai sifat bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Di antara huruf-huruf yang mempunyai sifat rakhawah dan syiddah itu ada bainiyah. Jadi sifatnya itu tengah-tengah di antara huruf yang pengucapannya agak ringan, rakhawah, dan syiddah yang perlu penekanan ketika pengucapan hurufnya itu ada yang tengah-tengah, bainiyah. Hurufnya itu 5, lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Nah di sini ada huruf mim di akhir kalimat al-basmalah. Harus diikutkan. Gitu. Sedikit. Ar-Rahim. Tidak Ar-Rahim. Atau Ar-Rahim. Tidak. Jadi kadarnya sedikit. Ar-Rahim. Him. Sedikit seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Sama seperti him. Nun juga termasuk daripada huruf yang mempunyai sifat bainiyah. Maliki yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Jadi ketika huruf-huruf selain nun dan mim ketika bertemu tasydid dia tidak masuk kepada khusyum atau idung. Jadi kan huruf yang memang masuk biasanya adalah huruf-huruf gunnah atau yang huruf-huruf yang berdengung, dan huruf gunnah itu 2, mim dan nun. Selain itu ketika bertemu dengan huruf lain yang bertasydid maka dia tidak masuk kepada huruf-huruf khusyum atau bunyinya di hidung. Karena memang ada beberapa kesalahan yang ditemukan ketika membacakan huruf bertasydid. Contohnya dal itu masuk atau ba itu masuk ke khusyum atau hidung. Seperti maliki yaumiddin, middin. Ada kejadian seperti itu. Middin, din, middin. Dal itu tempat keluarnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung atau pangkal gigi dua gigi seri atas. Jadi di pangkalnya itu ada huruf dal. Maliki yaumiddin, middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Tidak dimadkan iya. Gitu ya. Tapi langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tadi seperti saya contohkan tidak dimadkan iya atau tidak digunahkan atau diidghamkan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak seperti itu. Tapi langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kalimat na'budu dan nasta'in. Keduanya terdapat huruf ain. Kita belum bahas tadi di awal karena memang ini akan terlihat prakteknya di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pelafalan huruf ain yang paling fasih adalah pita suara itu agak ditekan sedikit. A, tidak dilepas. A, tapi agak ditekan. A. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. In.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dari ayat ini terdapat kalimat as-sirat. Nah, ada kekeliruan juga pelafalan huruf shad di kalangan kita kebanyakan atau sahabat Quran pernah menemukan itu dilafalkan, diucapkan seolah-olah menggerakkan juga kedua bibir. So, so, so. Padahal aslinya juga tidak, karena tadi kedua bibir ini hanya mengeluarkan 3 huruf. Waw, ba, dan mim. Selebihnya ada tempat keluarnya masing-masing, termasuk so. So, 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 so. So itu tempat keluarnya adalah lisan atau lidah, ya, sejajar dengan dua gigi seri bagian bawah tapi tidak sampai menyentuh. So, 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 so. Jadi tidak sampai menggerakkan kedua bibir. So, so. Tapi cukup diucapkan so, so, so. Dan to, to. Semisalnya. So dan to diucapkan seperti tadi kita bahas bahwa kebanyakan kita atau sahabat Quran pernah menemukan mungkin pelafalannya memonyongkan kedua bibir. Bahkan kalau to biasanya sampai menggelembungkan kedua pipi. Nah, itu mungkin menjadi kekeliruan yang sudah banyak menyebar ya, di kalangan kita atau mungkin sahabat Quran pernah menemukan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada ayat terakhir ini ya, kita bisa berhenti di antara panjangnya ayat ini seperti yang tadi saya contohkan atau boleh langsung satu nafas. Nah, yang perlu penekanan adalah di kalimat ad-dallin di akhir ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah ini. Karena di situ ada mad lazim. Jadi kalau sahabat Quran atau para pendengar pecinta Al-Quran ingin membaca ayat ke-7 dari surat Fatihah ini secara sambung dari awal ayatnya, maka diperhatikan nafasnya. Jika memang sampai, maka silahkan. Kalau tidak sampai, berhenti di kata alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena di akhir ayat di akhir ayat ini, di ayat ke-7 dari surat Fatihah ada mad lazim musaqqal kilmi. Jadi mad lazim yang panjangnya itu mesti 6 harakat dan dia musaqqal kilmi. Kalau sahabat Quran dan pecinta Quran dimanapun Anda berada tahu dalam istilahnya adalah an-nabr. Jadi di kalimat ad-dallin musaqqal kilmi yang bertemu setelahnya ada tasydid gitu ya. Huruf mad lazim yang setelahnya bertemu dengan tasydid maka dibaca agak ditekan. Ad-dallin. Dan linnya juga kita sepakati seperti yang tadi di awal mad arid li sukunnya dibaca 4 harokat. Jadi kira-kira itulah beberapa hal yang mesti sahabat Al-Quran dan para pecinta Al-Quran perhatikan ketika membaca surat Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan mulai membaca ayat demi ayat, diikuti bersama oleh sahabat Quran di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan talaqi kita pada hari ini bisa dipelajari, diulang-ulang, dan bisa bermanfaat sehingga bisa lebih membuat tilawah kita, bacaan sholat kita lebih khusyuk dan lebih menikmati. Kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.